Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir i'tikaf di masjid ini, yang mana memang godaannya berat banget, hujan deras. Kalau misalnya enggak semangatnya ya mendingan di rumah aja ngopi. Alhamdulillah Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir i'tikaf di Masjid Ar-Rahman ini. Semoga i'tikaf kita di sini, ibadah kita di sini, ta'alum kita di sini diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua hajat dan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Minhajul Abidin, masih di halaman 25 baris ke-11 dari bawah. Halaman 25 baris ke-11 dari bawah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa di sana ada 3 hal yang dapat menghancurkan hawa nafsu. 3 hal yang dapat menghancurkan hawa nafsu. Apa? Yang pertama, kita disuruh menyedikitkan makan, gitu. Kurangin makan, sama ibaratnya seperti hewan ternak yang liar, yang galak. Kalau liar, galak, ganas, kita kurangin aja makannya, dia jadi lemes kan itu. Sama begitu juga nafsu. Kalau misalnya kita kurangin jatah makannya gitu, sehingga dia lemes. Sama halnya seperti kita misalnya puasa. Bagaimana kondisi kita berpuasa dengan kita nggak puasa? Gitu. Enakan mana kira-kira? Enakan puasa apa nggak puasa? Kalau misalnya nggak puasa, pikirannya itu pasti udah makan aja. Bangun tidur mau nyarap apa ini? Nasi uduk apa lontong? Apa nasi goreng? Apalagi bangun hujan-hujan perut lapar, pikirannya udah nyarap. Begitu juga zuhur. Belum waktu zuhur jam 9, jam 8 atau jam 10 misalnya. Kalau yang di kantoran itu pikirannya udah makan. Cleaning service udah datang dah tuh, keliling ke ruangan-ruangan. Pak, mau nitip apa? Suruh nitip biar supaya beli barang misalnya kan gitu. Nah, begitupun misalnya kita di dalam kegiatan-kegiatan yang lain, bawaannya itu udah pikirannya makan, ngemil dan lain sebagainya. Tapi di sini ada trik bagaimana nafsu itu kita bisa kendalikan, yaitu dengan mengurangi makan. Dengan mengurangi makan diharapkan gizi yang diserap oleh tubuh ini terbatas, dan keterbatasan ini pun kita maksimalkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kadang karena kebanyakan makan, malas zikir, malas ibadah, kan gitu. Bawaannya kalau udah nyarap ngantuk aja. Akhirnya enggak sholat duha. Bawaannya kalau habis sholat zuhur, habis nyarap ngantuk. Seperti itu. Nah, begitu juga berikutnya adalah kita disuruh memberikan beban yang berat. Kalau masih galak juga, masih ganas juga, kasih beban yang berat gitu di punggungnya. Sehingga onta, kebo itu gimana mau galak, bebannya berat, makannya dikit, lemes kan gitu. Nah, begitu juga kita, kalau emang benar-benar masih belum terkendali juga hawa nafsunya, kita berikan beban yang berat pada diri kita. Yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan amal soleh minimal, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Bukan berarti kalau orang di rumah diem di kamar itu baik, belum tentu. Kenapa? Karena zaman sekarang
walaupun dia berada di dalam kamar sendirian, terkurung, enggak kemana-mana. Wah, dia itu soleh banget, enggak kemana-mana, diem aja di dalam kamar. Enggak taunya yang dibuka apa? HP. Dia lihat video yang ini, video yang itu, TikTok ini itu. Keluar enggak, tapi maksiat iya. Bisa terjadi di dalam kamar. Bisa video call dan lain sebagainya. Nah, maka kita bebankan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan yang mana hal ini menambah amal soleh dan ibadah kita. Gitu. Dengan apa? Ya, dengan silaturahim ke sahabat, keluarga, tetangga, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Nah, hal ini kita pakai energi yang sudah kita dapatkan dari hasil olahan makanan ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Karena kalau energi ini kita tidak gunakan dengan hal-hal yang positif, nanti akan terfikir hal-hal yang negatif. Bosan di Kemang mulu, sekali-kali jalan-jalan, refreshing, nguji iman, gitu. Nah, ini nanti akan dibisikin oleh setan. Udahlah sekali-kali healing kalau bahasa anak sekarang, gitu. Jalan-jalan sono, gitu. Masa ibadah mulu di Ar-Rahman, kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka energi yang kita miliki jangan sampai kita gunakan dengan hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita gunakan dengan hal-hal yang menambah dosa. Maka kita pergunakan dengan hal-hal yang positif. Kita gunakan dengan ibadah. Salat duhanya misalnya yang awalnya 2 rakaat kita tambah 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Begitu juga misalnya zikirnya, tadarusnya, salawatnya kita tambahin sehingga capek tidur itu aman. Lebih baik kecapean ibadah terus langsung tidur daripada kita enggak maksimalkan dalam berzikir, bersolawat, akhirnya pikiran kita macam-macam. Ngomongin orang lah, gitu. Ngibain orang lah, kan gitu. Nah, kenapa? Karena kita enggak gunakan dengan amal ibadah. Kalau misalnya habis sholat isya nih, udah mumpung hujan enggak keluar, baca Quran 1 juz 2 juz, udah capek banget itu, pasti tidur udah nyenyak banget, gitu kan? Coba kalau ngobrol jam 11 sampai jam 12 enggak kelar-kelar ngaji 1 juz 2 juz itu udah capek banget itu, udah beban banget, tidur nyenyak tuh, digigitin nyamuk juga nggak kerasa. Nah, maka hal inilah kita bebankan diri kita ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang mendekatkan diri kita pada Allah, sehingga enggak ada celah untuk niatan bermaksiat, enggak ada celah untuk niatan berzina, enggak ada celah niatan untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah al-isti'anah billah, minta pertolongan Allah, karena Allah lah yang memberi hidayah. Allah yang memberi hidayah. Kita senantiasa ikhtiar, minta yang terbaik. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Selama 5 waktu kita baca itu Al-Fatihah. Ini biar supaya hati kita ini tetap lurus. Jangan sampai engkau belokkan ya Allah, walaupun hanya sekejap. Terus istiqomah salatnya, puasanya, zikirnya, salawatnya gitu. Nah, maka kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Enggak sah kalau misalnya rukun atau rakaat yang kita laksanakan di dalam salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. 17 rakaat salat fardu semuanya harus pakai Al-Fatihah. Salat sunat, karena salat sunat enggak usah pakai Al-Fatihah, ya enggak sah. Karena syarat dan rukunnya ada Al-Fatihah. Lalu dilanjutkan di sini baris ke-11 dari bawah, fa idza wadhabta ala hadhil umuri thalathah
apabila engkau telah mendisiplinkan diri. Ya. Kita disiplinkan diri kita atas 3 hal ini. Ya. In qadat lakan nafsul jamuhu. Niscaya nafsu ini akan patuh. Ya. Niscaya nafsu yang liar ini akan patuh. Biidnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Ya, semuanya adalah karena kehendak Allah. Kita hanya ikhtiar, kita kurangi makan, kita bebankan dengan amal-amal soleh biar supaya nafsu kita bisa terkendali. Nah, ini semua adalah biidnillahi azza wa jalla, dengan seizin Allah azza wa jalla. Fahina idzin, maka dengan hal yang demikian itu, tubadiru ila antamlikaha, maka engkau mesti segera menguasai nafsu. Tubadiru, maka segeralah engkau ila antamlikaha, untuk menguasainya. Hak di sini, domir hak di sini kembali kepada nafsu. Maka cepat-cepat kita harus mengendalikan atau menguasai nafsu kita. Kalau kita enggak kendalikan, kalau kita enggak kuasain, nanti nafsu yang akan mengendalikan hidup kita. Kalau nafsu udah mengendalikan hidup kita, enggak ada habis-habisnya, enggak ada puas-puasnya. Udah punya ini, pengen yang itu. Udah punya rumput, pengen rumput tetangga. Udah punya yang terbaik, minta lagi yang lebih baik lagi. Nah, ini kalau misalnya ngikutin hawa nafsu, maka perlu kita kendalikan, perlu kita apa di sini? Ya, amankan hawa nafsu kita ini. Wa ta'mana min syarriha. Wa ta'mana min syarriha artinya, dan juga kita dapat mengamankan diri dari keburukannya. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada minggu-minggu yang lalu, bahwasanya nafsu ini identik kepada hal-hal negatif. Nafsu senantiasa membawa kita kepada hal-hal yang ngenakin, yang berbau maksiat, yang berbau zina, yang menjauhkan diri dari Allah. Ini biasanya nafsu lebih condong ke sana gitu. Tapi kalau hidayah itu lebih condong kepada amal soleh, kan gitu. Nah, maka kita perlu kendaliin ini biar supaya kita enggak terlalu jauh tergelincir. Maka kita rem sedikit sehingga jalan hidup kita ini terarah. Jalan hidup kita ini tetap istiqomah dalam melaksanakan amal soleh. Maka dilanjutkan lagi di sini. Fa in qulta, jika engkau berkata, fabayyin lanal an, maka terangkanlah kepada kami sekarang. Al-ana artinya sekarang, now kalau kata anak sekarang ya. Al-ana, al-an artinya now gitu, sekarang ya. Ma huwa taqwa, apa itu takwa? Hatta na'lamahu ya. Apa yang dimaksud dengan takwa? Ma huwa taqwa, apa yang dimaksud dengan takwa? Hatta na'lamahu, hingga kami mengetahuinya. Jadi pengertian takwa macam-macam nih, para ulama mengatakan. At-taqwa ada, kalau dari Imam Ghazali mendefinisikan itu adalah singkatan. Takwa itu terdiri dari huruf ta, qaf, waw, ya, gitu kan? Ada 4 huruf. Nah, ta ini apa?
Ta ini adalah tawakal. Tawakal artinya apa? Berserah diri pada Allah. Menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha. Udah, serahin semuanya pada Allah. Adapun hasilnya terkadang berhasil, terkadang setengah berhasil, terkadang benar-benar gagal total. Ini adalah takdir Allah. Yang penting kita udah ikhtiar, usaha. Lain halnya kalau kita nggak berusaha tapi pengennya sukses. Nah ini nggak mungkin. Ya, maka di sana ada definisi rezeki yang dikatakan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, rezeki itu definisinya itu kita harus mencari. Kita harus mencari. Jadi kita harus usaha baru dapat rezeki. Ini pengertian atau definisi Imam Syafi'i. Lain lagi gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Yang namanya rezeki itu udah takdir gitu. Udah ada yang ngatur. Udah ditentuin rezeki itu Allah yang ngatur. Gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana, rezeki datang sendiri. Nah, kita mau ngikutin Imam Syafi'i atau ngikutin gurunya Imam Malik. Nah, kalau Imam Syafi'i definisinya seperti itu. Seperti burung. Burung itu nggak mungkin dapat makan kalau dia nggak keluar dari sarangnya. Ya kan? Pagi-pagi kan burung tilang tuh kicau, cuat-cuit, dia nyari makan, lari sono, terbang sono, terbang sini. Ayam begitu juga, kukuruyuk langsung cari makan, nggak dekem aja di atas pohon atau di kandang. Itu definisi Imam Syafi'i. Seperti burung yang keluar sarangnya, pulang kembali dengan membawa makanan untuk anak-anaknya. Jadi rezeki itu harus dicari. Tapi kalau Imam Malik enggak, rezeki itu Allah udah yang ngatur. Nah, suatu ketika, datanglah, Imam Syafi'i ini pergi untuk mencari rezeki, mencari, untuk definisi dia kan mencari makanan, mencari rezeki, harus keluar dulu. Ketika keluar, dia dapat rezeki, dia balik lagi ke Imam Malik. Ke Imam Malik. Ketika Imam Malik ada di situ, langsung dikasih itu rezekinya berupa buah-buahan ketika itu. Nah, terus ketika Imam Malik lagi enak makan buah-buahan, Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik, wahai guruku, aku kalau misalnya enggak pergi mencari rezeki, enggak keluar, saya enggak dapat buah-buahan ini, saya enggak dapat makanan ini. Nah, saya dapat makanan ini karena saya pergi, saya nyari dulu, ikhtiar, usaha, sampai saya dapat makanan ini. Kan gitu. Ini kata Imam Syafi'i. Jadi dia pergi dulu, ikhtiar, usaha, nyari makanan, dapat buah-buahan, dia bawa buah-buahan itu ke Imam Malik. Dia tunjukin bahwasanya definisi saya adalah seperti ini. Saya harus pergi dulu, cari makanan, cari buah-buahan, lalu saya kembali, saya dapat rezeki. Gitu. Lah terus apa jawabnya Imam Malik? Itu definisi kamu katanya. Tapi kalau definisi saya kan beda lagi, pengertian saya beda lagi. Yang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Saya aja nggak kemana-mana, rezeki datang sendiri. Gitu kata Imam Malik. Saya nggak pergi ke pasar, saya nggak usaha. Tahu-tahu kamu datang kemari bawa buah-buahan. Saya bisa makan buah-buahan tanpa harus saya ke sono sini.
Nah, inilah pengertian ikhtiar menurut ulama yang tersohor, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya adalah tawakal. Kita menyerahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang huruf kedua ya, takwa, qaf. Ya. Qaf ini artinya adalah qanaah. Qanaah ini legowo kalau bahasa Jawanya itu. Menerima. Ya. Apalagi merasa cukup. Jadi kalau misalnya emang kita ikhtiar seharian usaha dapat 50 ribu, alhamdulillah. Ya. Ikhtiar usaha dapatnya 100 ribu, alhamdulillah. Mungkin rezekinya dari yang lain, kesehatan, gitu kan, keberkahan dan lain sebagainya. Ini merasa cukup. Menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ada orang yang enggak puas karena ketidakpuasan dirinya. Dia ngelihat tetangganya enak, akhirnya dia suuzon. Dia ngelihat sahabatnya, temennya itu gacor banget itu katanya tuh, pasti pakai inian itu, pakai aplikasi ini itu segala macam, malah ngomongin orang. Nah, ini adalah tipe orang yang enggak qanaah. Ya. Kalau qanaah udah enggak usah mikirin orang lain. Kita dapat rezekinya itu udah segitu. Enggak usah pakai ngeliatin nikmatnya orang ini itu dan lain sebagainya. Ya, malah kita suuzon, berdosa, ghibah, ini itu dan lain sebagainya. Maka yang kedua, huruf yang kedua adalah qaf, qanaah. Lalu yang berikutnya takwa. Ya. Habis qaf huruf waw. Ya. Huruf waw ini diartikan maknanya adalah waro. Waro kan udah kita bahas waktu lalu itu. Waro itu adalah artinya kehati-hatian. Ya. Hati-hati. Ya. Senantiasa menjaga diri karena yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Ya. Orang yang waro ini nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang mustabihat. Mustabihat itu adalah hal-hal yang masih remeng-remeng antara yang halal dan yang haram. Ya. Orang yang waro senantiasa menjaga dirinya, ya. Ya. Mempunyai wibawa, karisma, pengaruh. Ya. Jadi senantiasa perilakunya ini dijaga, senantiasa berhati-hati. Lalu yang terakhir adalah huruf ya. Ya ini versi Imam Ghazali mengatakan bahwasanya ya maknanya adalah yakin. Apa itu yakin? Yakin ya yakin kan gitu. Nah, al-yakin ini bahasa Arab. Artinya adalah percaya. Yakin nggak? Yakin. Yakin itu apa? Percaya. Tahu pasti. Satu contoh. Misalnya lagi nongkrong ngobrol-ngobrol, ada info di sana tuh ada kecelakaan. Di mana? Di perempatan. Kita cuma ngedenger aja, belum kita ngelihat secara langsung, baru informasi dari orang yang lewat. Nah, kalau baru informasi, kita kan kadang-kadang masih ragu-ragu, bener apa enggak. Coba lihat. Kita lihat ke lokasi, ke TKP, oh iya benar, ada kecelakaan misalnya. Nah, ini baru benar-benar yakin, percaya. Karena kita sudah lihat buktinya. Sudah kita lihat lokasinya. Beda halnya dengan cuma dengar-dengar aja. Maka kalau misalnya kita terjemahkan dalam contoh yang lain, saya misalnya ngasih informasi, kalau misalnya kita wirid istighfar Sayyidul Istighfar,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca 100 kali. Ya. Insyaallah ada efeknya, kan gitu. Nah, ini kan baru sebatas informasi. Ya. Ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Tapi kalau misalnya sampai rumah, wah coba ngamalin tadi yang kata Ustaz Jamal ngomongin, baca Sayyidul Istighfar 100 kali, 1000 kali misalnya. Nah, ada efeknya. Nah, itu baru kerasa, yakin, oh iya, ada. Nah, begitu juga sholawat. Kan guru kita kan senantiasa nyuruh kita sholawat 1000 kali. Ya kan? Ngelaksanain enggak? Enggak. Ya, paling 100 gitu. Nah, kalau misalnya kita belum ngelaksanain, belum ngamalin, belum ada efek, kita nggak percaya. Karena belum ngamalin. Kalau emang pengen lebih yakin lagi, amalin. Gitu. Nanti musim Ramadan ceramahnya pasti kalau nggak zikir, sholawat, tadarus, udah itu doang. Tapi kita nggak amalin, yang nggak ngefek. Tapi kalau kita amalin istiqomah, apa yang dikatakan guru kita 1000 kali sholawat tiap hari kita amalin, itu akan ngefek. Nah, ketika berefek pada diri kita, itu akan menambah suatu keyakinan. Nah, ketika sudah menjadi keyakinan, itu pasti nggak ada beban. Maka para ulama-ulama wiridnya itu sangat luar biasa. Kenapa kok Nabi yang udah dijamin masuk surga sholat kakinya sampai bengkak? Karena di sana Nabi menemukan keyakinan yang kuat. Karena di sana Nabi menemukan yang dicari. Ketika sholat, Nabi seolah-olah berbicara, ngobrol sama Allah. Jadi nggak kerasa, tahu-tahu 1 rakaat itu 1 juz, 2 juz kan ini. Nah, ini Nabi. Itu kalau misalnya kita ngikutin, udah apa? Udah sempoyongan duluan. Di Istiqlal aja 10 hari terakhir 1 malam 1 juz. Biasanya itu 1 juz dibagi 11 rakaat. Itu biasanya 1,5 lembar, bahkan 2 lembar. Kadang ada imam yang bacanya cepat, ada yang bacanya lambat. Itu kalau misalnya sholat qiyamul lail emang lagi ngantuk-ngantuknya, sampai sempoyongan. Karena ngantuk, karena nggak khusyuk, karena nggak yakin. Lain halnya orang yang yakin, yang khusyuk, ngikutin bener, kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah keyakinan sangat diperlukan dalam beribadah. Gitu. Kalau misalnya kita nggak yakin, maka ibadahnya pun asal-asalan. Puasanya asal-asalan, sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban, sholatnya cuma yang wajib-wajib aja. Kenapa? Karena dia belum menemukan hakul yakin. Mereka belum menemukan keyakinan yang sebenar-benarnya. Kalau sudah menemukan keyakinan yang sebenar-benarnya, seluruh ibadah yang diwajibkan kepada umat ini enggak ada yang memberatkan. Semuanya enak, semuanya enjoy. Sholat, siapa yang bilang sholat itu cuma sekedar gerakan naik turun dan lain sebagainya? Dari ilmu kedokteran mereka ngacungkan jempol bahwasanya gerakan-gerakan sholat ini adalah gerakan-gerakan yang sangat luar biasa, mempunyai efek untuk merenggangkan tulang
tulang ekor lah, ini itu dan lain sebagainya. Untuk kelancaran sirkulasi darah ke otak ketika sujud dan lain sebagainya. Enggak ada dokter yang mengatakan sholat itu bikin sakit, enggak ada. Gitu. Bikin sehat iya, gitu kan? Nah, begitu juga puasa. Puasa menyehatkan, gitu. Nah, ini ilmu kedokteran, teknologi sudah membuktikan. Nah, terus kita nggak yakin kayak apa lagi? Gitu. Kalau misalnya sholat aja nggak mau, puasa aja nggak mau, lah terus mau ngapain? Padahal dari keilmuan, dari sisi kesehatan dan lain sebagainya, semuanya merekomendasikan kita sholat dan puasa. Terus sekarang ada umat atau jamaah atau orang yang menganggap sholat itu beban. Nah, ini kira-kira salah apa benar? Salah apa benar? Nah, gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya keyakinan dalam beribadah. Maka di bab yang pertama Minhajul Abidin dijelaskan ya, al-ibadah itu buahnya. Ya. Al-ilmu itu pohonnya. Masih ingat nggak? Ya. Jadi kita itu disuruh menuntut ilmu dulu, baru beribadah. Sehingga ibadah yang kita lakukan ini memang benar-benar berkualitas. Kalau ilmu atau ibadah yang kita lakukan kita nggak tahu asal usulnya, ini nggak ngefek, ini nggak akan ada manfaatnya. Kenapa? Ya, karena ikut-ikutan. Satu contoh, ada misalnya di sini suatu ketika melaksanakan sholat tasbih. Gitu. Sholat tasbih itu apaan ya? Yang tasbih kan muter-muter kan gitu. Ada orang yang belum ngerti nih, sholat tasbih itu apa? Nah, ketika dijelaskan oleh imam bahwasanya sholat tasbih itu, ya, ketika setelah sholat baca al-fatihah dan surat, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ruku, setelah bacaan ruku kita baca 10 kali. I'tidal 10 kali, gitu kan. Terus sampai tahiyat baca lagi 10 kali. Dengan dalilnya baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, lakukanlah sholat tasbih. Kalau misalnya bisa dilakukan tiap hari. Kalau nggak bisa dilakukan tiap hari, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Ini fadilahnya luar biasa. Kenapa Nabi menekankan sekali sholat tasbih? Sampai-sampai kalau nggak bisa sama sekali, udah setahun sekali. Kalau nggak bisa, seumur hidup sekali. Jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah melaksanakan sholat tasbih. Nah, di sana pasti ada manfaatnya. Di sana pasti ada efeknya yang sangat dahsyat, gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada informasi pengumuman fadilahnya, gitu. Nah, jamaah bingung. Ini apa nih, gitu? Ya udah sholat aja, gitu. Tapi kalau misalnya dia punya ilmu bagaimana luar biasanya fadilah sholat tasbih, gitu. Berdasarkan hadis Nabi seperti itu, dia yakin enak sholat tasbih. Walaupun selama 4 rakaat itu biasanya kalau lancar 15 menit. Kalau agak mundur-mundur dikit 20 menit, bahkan mungkin sampai setengah jam. Nah, tergantung dah tuh baca tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu keyakinan. Nah, gitu. Jangankan sholat tasbih, sholat qobliyah aja juga kayaknya berat banget. Udah nggak usah qobliyah aja, udah langsung ini aja lah. Apa naik komat. Gitu. Udah nggak usah sholat badiah, udah langsung lantas jalan aja gitu. Nah,
gitu kan? Nah, ini dia nggak tahu fadilah qobliyahnya apa, keutamaan salat ba'diyahnya itu apa kan gitu. Nah, apalagi salat tasbih. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya ilmu. Ya. Kalau kita ngerti, kita paham, insya Allah kita lebih yakin lagi. Sehingga semua amal ibadah yang kita lakukan ini faktor kebutuhan kita. Sama seperti kita makan dan minum. Ya. Ya. Kita kepengen duren. Pengen duren nggak? Kenapa pengen duren? Karena duren itu lezat, enak, manis. Walaupun ada orang yang nggak suka duren, gitu. Karena bau lah, apalah itulah. Gitu. Tapi bagi yang menemukan kelezatan di dalam buah duren itu, ya, walaupun harganya mahal, dikejar-kejar. Ya. Tapi ada juga yang benci, nggak mau, gitu. Karena dia nggak suka baunya dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ibadah. Gitu. Nah, kita lanjutkan di sini. Fabayyin lana al-an, maka terangkan kepada kami sekarang ma huwa taqwa hatta na'lamahu. Jelaskan kepada kami sekarang apa itu takwa sehingga kami mengetahuinya. Takwa tadi sebagaimana definisinya Imam Ghazali itu adalah singkatan dari ta, qaf, waw, ya. Taknya tawakal, qafnya apa tadi? Qanaah, wawunya wara, dan ya-nya yakin. Nah, fa'lam, maka ketahuilah awalan, yang pertama, annat taqwa kanzun azizun. Bahwasanya takwa itu adalah kanzun azizun, harta terpendam yang berharga. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah mempunyai predikat titel takwa, ini adalah orang yang paling sukses di dunia dan di akhirat. Kanzun azizun, harta yang terpendam dan berharga. Kalau misalnya sudah tawakal, sudah qanaah, sudah waro, gitu, sudah yakin, itu insya Allah hidupnya nggak akan sengsara. Maka kadang-kadang nih, suatu ketika kita pernah ngikut kiai di sini, pernah Kiai Buya Sakur, pernah yang nonton YouTube-nya Buya Sakur yang di Kuningan, Cirebon. Itu ada jamaah yang datang, ketika datang nyalek, biasa nyalek. Ya, Kiai minta doanya biar supaya berhasil, sukses. Ya udah baca, ya Bismillah 387 gitu. Terus ada lagi, datang lagi, udah baca Bismillah gitu. Sama, semuanya sama gitu juga. Semuanya Bismillah dengan hitungan yang sama. Terus suatu ketika kita tanya, Kiai kok semuanya amalannya Bismillah? Gitu. Yang pengen nyala Bismillah, yang minta jodoh Bismillah juga. Terus yang minta rezeki biar supaya dagangannya laris, Bismillah juga. Nah, nggak ada doa-doa yang lain kayak gitu. Terus kata beliau apa? Yang pertama adalah mereka itu yakin dulu. Harus ya, yakin. Minimal kalau misalnya orang udah ngamalin Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 100 kali gitu kan, ya, 200 kali, 300 kali, itu keimanannya bertambah. Dengan berzikir, mengucapkan basmalah, itu minimal keimanannya itu bertambah. Dengan keimanan bertambah, nanti akan ada ketenangan. Ketika ada ketenangan, insya Allah nanti baru akan mendapatkan hidayah. Gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita sudah ngamalin apa yang dijasakan guru kita itu sekian ribu kali, itu udah langsung kun fayakun, jadi enggak. Tapi di sana ada
kayak semacam retorika dakwahnya. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau misalnya ada orang konsultasi itu ke ulama, ke kiai, pasti disuruh ngamalinnya istighfar 1000 kali, baca bismillah sekian kali, al-fatihah, baca ini asmaul husna ini dan lain sebagainya. Itu pasti syukur, alhamdulillah. Tapi bagaimana kalau misalnya orang-orang kaburnya ke orang pintar, disuruh bawa bubur putih ini dan lain sebagainya. Nah, ini kan syirik dan lain sebagainya. Maka dalam kajian ini ingin kami sampaikan bahwasanya keyakinan itu sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kita sudah yakin terhadap guru, insya Allah ilmunya pun akan cepat meresap dan nyampe. Ketika kita sudah yakin dengan suatu amalan, insya Allah amalan itu akan berefek. Ketika kita sudah yakin dengan ibadah kita, wirid kita, itu insya Allah akan membawa dampak baik di dunia maupun di akhirat. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita meyakini apa yang kita amalkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita senantiasa berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan pada kita hidayah, Allah memberikan ketetapan hati kita untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Allah memberikan umur panjang dalam ketaatan dan ketakwaan. Allah memberikan kesehatan lahir batin bagi kita untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Dan Allah senantiasa memberikan ampunan pada kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, dan juga Allah memberikan ketentraman, keamanan, kedamaian di negeri yang kita cintai ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.